Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air, salam satu rujukan, dan jumpa lagi dengan channel Bambu Beta Please, channel yang selalu share dan berbagi cerita segala tentang cupang. Oke, untuk kesempatan kali ini, walaupun hujan rintik-rintik, saya akan membahas atau share sedikit tentang kultur Artemia. Tentunya sangat mudah dan efisien. Seperti kita ketahui bahwasanya Artemia itu salah satu pakan ya, pakan burayak umur 4 hari lebih. Itu sangat bagus. Selain dari ada kutu air, infusoria, dan anakan jentik ya. Tapi menurut saya pribadi, dalam situasi kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini, saya lebih jatuh cinta terhadap Artemia. Karena apa? Karena penguturannya mudah dan dia tidak mengenal musim. Jadi dalam cuaca hujan seperti ini, dia akan tetap tersedia. Jadi tergantung kita akan mengkultur atau tidak. Lain halnya dengan kutu air. Kutu air itu ketersediaan di alamnya itu sangat terbatas ya. Kadang musim-musim hujan seperti ini itu sangat langka atau ya, mungkin hilang terbawa air atau hal-hal yang lain. Jadi kita perbandingkan, andainya kita menggunakan Artemia ya dengan kutu air, dengan catatan sama-sama beli itu tentu biayanya akan lebih mahal kutu air. Dan silakan rekan-rekan coba dihitung, dan saya sudah menghitung kecil-kecilan, nggak begitu detail. Ternyata itu kutu air itu lebih mahal kalau dibanding dengan Artemia. Jadi saya pernah mencoba ya, eksperimen kecil-kecilan. Jadi untuk Artemia itu dalam satu lubukan itu, dalam satu lubukan itu kita hanya membutuhkan 20 gram ya. Jadi membutuhkan 20 gram. Sedangkan untuk kutu air kita tahu sendiri itu tiap bungkus ya, kalau di tempat saya itu sekitar 10.000, ada juga yang 5.000 bungkus yang kecil. Itu hanya cukup untuk 2 ataupun 3 hari ya. Jadi 2-3 hari 10.000 kali sekian. Oke. Terkecuali kalau rekan-rekan ingin mengkultur ya, mengkultur kutu air, nah itu akan beda lagi ceritanya. Tapi seperti yang saya utarakan tadi, bahwasanya kutu air itu agak sulit ya. Kalau menurut saya agak sulit, karena saya udah mencoba beberapa kali, hanya bisa bertahan sekitar sebulan 2 bulan. Kesananya mungkin nanti perlu dipelajari lebih lanjut lagi. Jadi kembali lagi ke pembahasan kita tadi mengenai Artemia. Jadi Artemia itu kita hanya cukup 20 gram, dan kalau saya biasa beli di all shop itu sekitar 45 atau sampai 50.000 ya, 20 gram itu. 20 gram itu sekitar harga 50.000. Jadi untuk satu lubukan itu hanya membutuhkan biaya 50.000. Dengan catatan itu hanya sampai dengan umur 1 bulan. Setelah 1 bulan burayak kondisi aman, maka saya akan melanjutkan dengan pemberian pelet. Pelet mem dengan ukuran 200 sampai 300 mikron sampai umur dewasa tentunya. Dan kalau di farm saya itu sampai
umur dewasa itu selalu menggunakan mem. Saya tidak menggunakan pakan alami. Karena apa? Saya ingin selalu praktis ya. Saya tidak ingin ikan-ikan saya itu kekurangan pakan, karena saya tidak mampu atau tidak bisa menyediakan pakan alami yang berkesinambungan. Kita nggak usah panjang lebar ya mengenai ini. Nanti kita akan praktek gimana caranya membuat pakan Artemia yang menurut Betafish, bambu Betafish itu sangat mudah dan efisien. Karena apa? Kita beberapa kali melakukan perbandingan cara-cara yang sebelumnya, dan ini menurut saya cara yang paling simpel. Oke, kita sama-sama akan lihat video tutorial tentang pengkulturan Artemia yang mudah dan praktis. Kita siapkan adalah yang pertama, saya menggunakan Artemia Supreme Plus dan juga garam krosok atau bisa garam dapur ya. Dan kemudian untuk saringannya saya hanya menggunakan saringan yang khusus penyaring Artemianya ya. Nah, seperti ini ada dua. Nah, ini untuk khusus untuk Artemianya, dan yang belakang itu yang kecil itu khusus cangkang, tapi saya hanya menggunakan yang khusus Artemianya. Dan untuk instalasinya itu saya menggunakan aerator seperti ini instalasinya, dan saya menggunakan 4 botol atau 4 tabung ya untuk mengkultur Artemia ini. Jadi ada tujuannya ini. Tujuannya yaitu untuk penetasan ini supaya lebih efektif ya, karena kita tahu Artemia itu menetas setelah 24 jam, dan itu kadang tidak semua bisa menetas. Jadi kita memilih tabung mana yang lebih siap untuk kita berikan ke burayak, dengan tanda warnanya itu agak coklat ke oren-orenan ya. Itu berarti yang sudah jadi. Dan pemberiannya itu saya per tabung itu pagi 1 tabung dan sore kita siapkan medianya, yaitu ya botol aqua bekas ukuran 1,5 liter yang sudah dicuci bersih, dan juga kita pasang instalasinya selang-selang yang terhubung ke aeratornya, dan kemudian kita isi dengan air tawar, bisa air sumur ataupun air apapun yang tidak mengandung klorin ataupun zat kimia yang berbahaya. Jadi pengisiannya itu kita kosongkan di botol itu sekitar seperempatnya ya, seperempat botol kita kosongkan, dan akan kita campur dengan garam ya, garam krosok ataupun garam dapur bisa. Itu takarannya sekitar 2 sendok full, 2 sendok penuh ya. Kemudian kita hidupkan aeratornya agar kandungan oksigen dalam air tersebut terus ada, dan juga sebagai pencampur ya, pengaduk dari Artemia tersebut. Dan ini Artemianya ya, saya menggunakan Supreme Plus. Di takarannya yaitu kita menggunakan takaran dengan sendok bekas es krim ya, sendok kecil itu sekitar seperempat atau seujung sendok lebih dikit lah, seperempat ya, seperempat sendok
kita masukkan, dan jangan lupa diaduk ya, diaduk. Dan biasanya di pinggir-pinggir botolnya itu suka menempel, jadi kita pastikan untuk yang pertama kali itu tidak ada yang menempel ya, semua teraduk. Untuk menghemat pemakaian garam itu ya, kita air bekas saringan Artemia itu jangan kita buang ya. Ini air saringan bekas Artemia kita gunakan lagi untuk pengulturan. Bahkan bisa tambahkan sedikit garam ataupun tidak. 24 jam lebih itu Artemia siap untuk diberikan ke burayak. Dan biasanya saya itu 24 jam lebih ya, karena kematangan atau burayak itu menetasnya sudah maksimal ya, dan itu ditandai dengan warnanya yang oranye ya, menyala ya, oranye terang. Lain halnya kalau misalnya yang belum siap ya. Jadi kalau yang belum siap itu warnanya agak kecoklatan. Dan inilah Artemia yang sudah siap ya, warnanya kuning atau oranye ya, oranye menyala. Dan ini adalah yang belum siap ya. Biarpun misalnya 24 jam, kalau warnanya atau kondisinya seperti ini, maka kita tuang kembali dan kita proses lagi. Berikannya ke burayak ya, dengan saya seperti ini ya, jumlahnya tidak terlalu banyak, cuma seperti yang tampak di video ini, satu kali pemberian ya. Ini adalah usia hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan. Di sini saya menggunakan metode media air keruh ya, karena menurut saya itu ada dua metode ya, metode air bening dan juga air keruh. Next kita akan bahas keduanya, tapi saya lebih suka media air keruh ya, karena di sini burayak bisa lebih maksimal gitu kalau menurut saya pribadi. Kita lihat anakan ini adalah anakan Avatar Cooper ya. Dan di musim hujan ini dia masih tetap sanggup bertahan dengan kondisi air yang sangat dingin. Itulah video tutorial tentang pengulturan Artemia. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan, dan mungkin untuk yang sudah terbiasa atau menggunakan Artemia, ini bukan hal baru ya, yang masih belajar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya video ini. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat segala waktu, jangan lupa 5 waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.